Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tipe data list. Yaitu contoh membuat data tipe list itu adalah salah satu ciri-ciri list adalah menggunakan kurung siku seperti ini. Maka ini adalah tipe list. Lalu di sini kita membuat print list A, maka akan muncul data yang ada di list A. Lalu kemudian ada function type, di mana kita kita ingin mengetahui apa function type dari data yang kita buat. Contohnya di sini kita membuat list A, apakah datanya, maka yang keluar adalah list karena kita di sini membuat list. Lalu kemudian memanggil data berdasarkan urutannya, di mana data ini dimulai dari 0. Jadi angka 1 ini adalah 0, urutannya adalah 0, lalu kemudian 2 ini adalah 1. Contohnya seperti ini. Jika saya membuat di sini print list A1, maka yang keluar akan nomor 2. Jika saya sini membuat 0, maka yang keluar adalah angka 1. Lalu kemudian kita bisa memanggil data juga secara banyak, seperti yang tadi, tapi kita buat lebih banyak. Jadi kita misalnya mengambil data 2, 0, dan 3, jadi maka hasilnya adalah 3, 1, dan 4 seperti yang ada di sini. Lalu selanjutnya adalah kita bisa menambah, mengganti atau mengubah suatu tipe data list menggunakan urutan seperti ini. Lalu kita buat data yang pertama, kita buat data yang mau diubah, kita masukkan angkanya, lalu kemudian angka urutannya, lalu kemudian kita masukkan angka apa yang mau diganti, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini angka 77, angka list yang pertama yaitu angka 1 digantikan menjadi angka 77, dan urutan list yang ketiga itu 4 digantikan dengan angka 89. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan data di dalam list menggunakan append. List A, misalnya di sini kita ingin menambahkan KD dan juga angka 10, maka di sini di ujungnya akan dibuat KD dan juga 10. Lalu selanjutnya kita bisa menghapus sebuah data di dalam list menggunakan remove. Contohnya di sini ada sebuah list, lalu kita ingin menghapus datanya, satu data. Misalnya di sini saya membuat datanya 5, dari angka 5 ini, maka akan terhapus data 5-nya. Misalnya sini saya contoh ganti angka 7, maka akan terhapus angka 7-nya dan angka 5 itu tetap ada. Selanjutnya kita bisa memanggil data secara banyak dengan urutan. Maksudnya adalah kita di sini bisa memanggil datanya, tapi kita bisa menentukan data mana yang mau kita panggil. Misalnya seperti ini, kalau dia tidak kita buat amplitude 2 gini aja, dia akan memanggil semuanya karena itu dihitung dari 0 sampai ke yang ujung. Kalau misalkan kita buat angka dari 2 ke 4, maka yang keluar adalah 3 dan juga 4. Selanjutnya kita bisa menggunakan len untuk menghitung data dalam sebuah list. Misalnya kita di sini mempunyai list yang berisikan 9 angka lah dibilang. Maka di sini kita menggunakan len, lalu kemudian kita print, dan jumlahnya adalah 9 karena data kita di sini adalah 9, jumlahnya adalah 9. Lalu kemudian kita bisa menggunakan count untuk menghitung sebuah data yang kita inginkan. Misalnya saya di sini mengambil contoh, kita buat countnya adalah 4 karena saya ingin menghitung angka 4 yang ada di sebuah list ini. Maka setelah di print, jumlahnya adalah 2. Kenapa? Karena di sini saya membuat dua angka 4, maka di sini jumlahnya adalah 2. Kemudian saya
Kemudian kita bisa juga mengetahui letak sebuah data dalam sebuah sumber indeks, yang dimana misalnya saya ingin mengetahui empat ini ada ke urutan keberapa, indeks keberapa dari data yang saya buat. Jadi hitungannya adalah 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi yang angka 4 berada di indeks ketiga karena 4 ada di urutan ketiga. Karena kita menghitungnya dari 0 kan, jadi dia angka 3. Lalu kemudian kita bisa memasukkan data yang ingin dimasukkan posisinya. Misalnya saya di sini membuat insert 4,7. Di sini saya membuat 4,7. Setelah 4 akan masukkan angka 7. Jadi saya insert di sini 4, lalu setelahnya ada angka 7. Selanjutnya kita bisa menggunakan banyak data menghapus sebuah data menggunakan remove. Jadi kita di sini bisa meremove tapi secara banyak ya. Misalnya contohnya saya mau menghapus angka 4 dan 26, maka 4 dan 6 akan dihilangkan dan kemudian inilah sisanya. Itu adalah sisa dari remove ya. Lalu kemudian untuk ini kita bisa membuat sebuah data baru dengan cara mengextend ke sebuah list. Maksudnya adalah kita misalnya list C, maka akan kita extend dengan list A, maka akan tergabung. Jadi di sini saya ambil contohnya adalah list C aja. Jadi list C di sini di extend dengan list A. Jadi dia list C yang ini, dan di extend dia akan ditambahkan dengan list yang A, maka akan digabung secara keseluruhannya menjadi satu list. Lalu kemudian ada kita bisa mereverse di sini. Maksud dari reverse ini adalah kita membalikkan dari sebuah data. Misalnya list A akan kita reverse, jadi listnya akan dimulai dari 9, akan dimulai dari belakang. Lalu kemudian ada kami Serabul dan ini list B juga kita reverse. Inilah hasilnya. Lalu selanjutnya kita bisa mensort juga. Mensort ini adalah kita bisa mensort sesuatu yang sama, misalnya angka yang sama atau variabel yang sama akan menumpuk gitu. Kita akan maksudnya bisa kita ubah lah, seperti misalnya 4 ini karena 4 ada double, jadi di sini sortnya maka akan 4-nya ada di sini. Lalu kemudian ada nilai terbesar, terkecil, dan juga jumlah nilai. Di sini kita bisa menggunakan rumus max, min, dan juga sum untuk mengetahui nilai terbesar, nilai terkecil, dan juga jumlah nilai. Maksudnya adalah dari semua data ini, dari sebuah list A, maka kita mencari nilai maksimumnya, nilai paling besar. Maka akan tercipta angka 300 karena di sini 300 paling besar. Lalu selanjutnya dari list B kita mencari yang paling kecil, maka di sini adalah 3 yang paling kecil, dan juga sum, yaitu jumlah nilai dari keseluruhannya yang saya buat adalah jumlah nilainya dari satu list ini jika dijumlahkan adalah 334. Lalu kemudian di sini untuk tuple, di sini cara membuat tuple adalah seperti ini. Kita print, kita buat tuplenya di dalam tanda kurung. Ini adalah salah satu sifat dari tuple yang menggunakan tanda kurung. Lalu kemudian di print, hasilnya akan muncul tuplenya. Terus selanjutnya kita bisa memanggil urut tuple, data dari sebuah tuple berdasarkan dengan urutannya, seperti yang tadi. Kalau misalnya kita memanggil PPA3, maka dari itu dari 0, 1, 2, 5 hasilnya 150. Lalu selanjutnya
yaitu mencampurkan beberapa tupel menjadi tupel baru. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya tupel A ditambah tupel B, maka akan hasilnya seperti ini. Kita buat misalnya rumus seperti tupel D kemudian tupel A ditambah tupel B, maka hasil yang di print yaitu TPD akan mencampurkan antara tupel A dan tupel B. Selanjutnya kita bisa menghitung total panjang data menggunakan len, di mana di sini kita punya 8 data. Setelah kita print lennya, hasilnya akan total panjang data 8. Selanjutnya kita bisa menghapus tupel yang lama dan kemudian menggantinya dengan tupel yang baru. Yaitu misalnya TPA, TPB dan TPC, maka dari rumus kita delete lagi, kita delete dari bahasanya. Lalu kemudian kita masukkan ke tupel yang baru. Dan untuk printnya akan terprint tupel yang baru. Tupel yang lama sudah dihapuskan. Oke, lalu kemudian untuk yang nomor 2, jadi di sini tugas saya adalah membuat kilometer menjadi mil, di mana di sini saya membuat rumusnya jaraknya itu adalah integer, karena kita memasukkan angka ya. Kalau misalnya kita input nanti dia huruf, nanti akan terjadi error. Maka di sini saya akan membuat integer, lalu kemudian input. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan juga dari rumus kilometer ke meter ke mil ini. Ke mil ini yaitu jarak dikali 1600. Kenapa? Karena kilometer ke mil itu adalah 1600 meter. Jadi di sini saya membuat 1600, tidak 1,6. Kenapa? Karena biar supaya lebih mudah aja lah gitu. Nah, jadi di sini saya print juga jarak kilometer, kemudian dari rumus yang ini juga, lalu dimasukkan seperti ini. Kita akan coba. Saya buat 1600 biar lebih jelas aja. Maksudnya kalau misalkan dibuat nanti 1,6 maka akan jelek nanti nilainya. Jadi saya buat misalnya seperti ini. Nah, maka di sini hasilnya adalah 10 km itu 16 mungkin bisa kita ganti aja 16,6. Nah, maka di sini adalah 16 mil. Mungkin ini lebih simpel ya. Tadi saya mencoba pakai round soalnya kalau misalnya pakai round dia ada titiknya di belakang komain, jadi tadi lebih agak cantik. Jadi biar lebih simpel kita buat integer aja, jadi 1 kali 1,6. Lalu kemudian hasilnya adalah 16 mil dikali 10. Mungkin ini udah lumayan cukup jelas lah ya. Misalnya kita contohkan lagi ada 5, maka 5 kali 1,6 adalah 8 mil. Lalu kemudian yang tugas yang kedua adalah konverter satuan suhu, dimana di sini saya tugasnya adalah mengubah Celsius ke Fahrenheit, yaitu Celsiusnya ya buat di sini Celsius, kemudian masukkan rumus 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Ini udah ketentuan rumusnya sih dari saya juga nggak tahu, tapi ini udah ketentuannya 9/5 dikali Celsius tambah 32. Nah, jika kita jalankan maka nilainya akan
Nah, nilai Celsiusnya 10 Celsius dan nilai Fahrenheitnya 50 Fahrenheit. Ini merupakan sebenarnya tadi saya di sini buat round, tapi biar supaya lebih simpel, maka saya akan membuat Celsius saja. Saya buat integer aja. Kalau misalkan buat round sebenarnya lebih cantik sih sebenarnya, cuman kita juga belum sampai situ mempelajarinya, jadi kita buat integer aja biar supaya lebih. Oh ternyata nggak bisa round, berarti integer aja lah. Nah, maka hasilnya adalah 176. Kenapa? Karena dari 80 tadi, 80 Celsius, maka akan dikali 9, maka 9/5 ini dikali dengan Celsius yang ini ditambah 32. Ini udah ketentuan dari fisikanya, saya juga nggak paham, nggak terlalu paham. Jadi ini adalah ketentuannya, dan juga saya buat print di sini dari Celsiusnya dan juga satuannya Fahrenheit dan juga Celsius. Lalu kemudian ini adalah hasilnya. Nah, itu tentukan sekali lagi, kita misalnya 35 suhu normal badan manusia, maka akan ada 95 Fahrenheit. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.